Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dun sanak sadolanyo? Apa lai sehat-sehat saja? Lai sehat-sehat saja, alhamdulillah. Awak akan membahas lagu Kaparinyo. Apa fakta-fakta yang tersembunyi di lagu Kaparinyo? Mari kita kupas setajam kato maleriang. Babuai adik babuai, babu. Lagu Kaparinyo iko cikal bakal dari lagu-lagu gaman. Sabananya gaman itu bukan lagu Minang. Gaman itu adalah lagu Padang. Kenapa? Yo, lagu Minang adalah lagu yang berasal dari kesenian-kesenian tradisional di Minang. Yo, takah saluang, rabab, dendang, dari silek gaya kalau misalnya adoh, atau bahkan ada kesenian-kesenian nyanyian-nyanyian dari kayak Gasing Tenggura, itu kan bentuk kearifan lokal gitu kan. Yo, dari bentuk kesenian-kesenian tradisional. Nah, yo bisa wak kecian yang autentik sama Padang itu adalah musik gaman. Nah, gaman itu berasal dari lagu si Kaparinyo iko. Nah, historinya jadi lagu Kaparinyo iko kalau dari segi bahasa, Kaparinyo iko berasal dari bahasa Portugis. Cafrinho. Cafino, be authentic. Iya, bukan Cafino. Cafrinho. Cafino, Cafrinho. Cafino, Cafrinho. Cafino. Cafrinho itu orang pemain musik pengiring gitu. Pengiring bisa pengiring tarian atau pengiring apalah. Pokoknya musik pengiring gitu. Nah, yang nyiringnya adalah Balans Madam. Balans Madam itu adalah sebuah tarian. Tarian suka-suka. Dan itu awal-awalnya banyak yang tidak sepakat gitu. Karena tarian itu zaman dulu ya sangat tabu ketika ada pertunjukan cewek gitu kan. Nah, tapi pas saat itu banyak yang menentang tapi banyaklah yang suka gitu kan. Sehingga masih lestari lah, berkembang lah sampai kini. Nah, kenapa bisa Portugis kok membawa kesenian gitu? Nah, jadi sejarahnya kalau urian dari sejarahnya bana di tahun ampe balik sekian ketika Konstantinopel melatui, ketika itu ada wabah Black Death, dan wabah Black Death itu mungkin lebih ngeri daripada wabah COVID-19 gini kok, dari wabah corona gini kok, karena pada saat itu menewaskan hampir 2/3 dari penduduk Eropa. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya orang-orang di Eropa ini berusaha untuk keluar dari situ, keluar untuk mencari ubeknya. Nah, katiko itu yang dipercaya untuk mengobati wabah Black Death itu adalah rempah-rempah. Nah, salah satunya buah pala. Nah, buah pala itu jadi ketika Konstantinopel melatui, jadi ndak adalah akses ledo, sehingga rantai pasokan supply chains dari supply bahan-bahan dari daerah timur, supply rempah itu sehingga terputus, sehingga mengharuskan orang-orang di Eropa itu untuk melakukan perjalanan mencari ube penyakit itu gitu. Nah, jadi Black Death itu iya nyekicanya wabah virus penyakit dari neraka, dan ube-nya adalah salah satunya rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu berasal dari Indonesia. Makanya nyoka tibo di Indonesia hanya mengecean. Jadi yang bisa mau bean penyakit yang datang dari narako adalah tanaman yang berasal dari Sergo. Makanya disebutlah Nusantara ko the lost paradise. Jadi surga yang turun ke bumi. Cafino, Cafino, Cafino. Suatu ketika Portugis datangnya membawa biola, membawa akordion. Nah, akhirnya tak canggang lah orang apa kan musisi Padang kok hanya bawa tuh cek kan. Hanya bawa tuh cak lu entuknya emang gile aja kan. Jadi Portugis kok lumayan asik anaknya. Ya, orangnya asik. Ya kayak di Orkes Tugu di Jakarta itu berkembang musik keroncong. Jadi orang-orang keturunan Portugis lah yang memainkan keroncong di Jakarta. Nah, kalau di Padang itu menjadi gamat. Kemudian ada lagu Kaparinyo, baru hadirnya gamat. Gamat itu kalau menurut A.A. Nafis, gamat itu berasal dari gamit. Nah, gamit itu menyentuh seseorang. Jadi menyentuh orang, mesek orang untuk mengajak orang mengecek. Ini, yo. Cek sekali. Yo. Jadi, yo. Nah, pasti kawan-kawan pernah hendak diacuan di orang ngecek kan. Nah, untuk supaya bisa diacuan, awak harus kutiak setiap dulu. Kutiak, itu artinya gamat. Nah, itu menurut Pak Anafis. Tapi ada lo beberapa praktisi-praktisi musik gamat. Yang mengecekan gamat itu adalah ketidakteraturan, bebas. Kenapa tidak teratur? Jadi ketika awal-awal alat-alat musik itu masuk ke Padang, orang adunan pandai cak lah memainkan musik Toledo. Akhirnya musik itu dimainkan dengan kemampuan ayangnya bisa sih gitu. Disitulah terjadinya kebebasan untuk berekspresi. Ya itulah. Ada cek lay asal usul gamat kok. Kalau kecil orang pasti ya gamat itu ada tanda bahaya gitu.
Jadi kalau misalnya kalam, awan hitam banyak di tepi pantai itu ada patui, ada kile. Nah, keadaan udah itu deh kagamat lemah. Mungkin gawat kali ya. M itu tabalik juga gamat. Cafino. Kurang lebih orang-orang pasti yang menyebut ya gamat tuh tanda cuaca buruk lah gitu kan. Nah, tapi awak lebih cocok rasanya memakai pengertian dari Pak A. Nafis. Gamat itu sendiri esensinya adalah dialektika, perangsang orang untuk berdialog sama awak. Jadi Kaparinyo itu adalah cikal bakal dari gamat itu sendiri. Nah, gamat itu adalah lagu orang Padang. Nah, cedang aku. Nah, ya kan lagu orang Padang gitu ya kan. Nah itu historinya. Nah kemudian awak masuk ke notasinya lah. Nah seperti yang kecil awak di awal tadi, notasinya itu standar saja nyo. Standar dalam artian sangat-sangat mengikuti kaedah-kaedah teori musik barat. Nah kalau di Saluang itu nadanya tuh yuk do re mi fa sol sampai sol, tapi itu hanya miripnya gitu. Jadi Saluang itu ndak ada yang stem sawananya nadanya doh, tapi hanya mendekati do, mendekati re, mendekati mi, dan mendekati sol. Kalau di lagu gamat, itunya adalah menggunakan alat musik modern sedolanya. Artinya stemannya ala batua. Ala batua dalam kaidah teori musik modern. Ala bisa pakai tuner gitu kan. Ala bisanya pakai kuah, tuner kuah. Kalau Saluang, ala cara do Saluang pakai tuner kuah. Sehingga banyak alat musik yang bisa digabungkan di musik gamat tuh. Yang mulai dari akordion, bisa jadi keyboard, organ, gitar. Kalau itu dari alat melodis. Iya, kalau ritmiknya banyak banget. Gandang Melayu, jo drum, jo konga, jo jimbe, dan lain-lainnya. Iya notasinya itu ya standar saja gitu. Progresif chordnya nggak banyak. Itu pengulangannya itu kayak itu. Musiknya kok never ending gitu. Jadi tari bisa jadi semalaman gitu. Sampai panik kalau misalnya organ yang meminang sampai panik tukang organ. Itu yang menonton yang panik. Itu dari segi notasi. Kini awak bahas dari segi liriknya. Coba awak cari liriknya. Ini awak cari saya yang versi Eli Kasim. Nah, liriknya kok dinamis dan tentatif gitu. Oke, kini awak cari dari segi liriknya ya. Kaparinyo. Babuai adik babuai. Babuai adik babuai. Onde sayang dek babuai. Babuai pijamkan mata. Babuai pijamkan mata. Koklah dapet kawan sesuai. Koklah dapet kawan sesuai. Onde sayang janganlah lupa jo kawan lama. Janganlah lupa jo kawan lama. Persis sama seperti lagu-lagu Minang zaman dulu. Jadinya berbalas pantun. Nah, kemudian lirik keduanya masih sama mau ditujuannya. Kaparinyo 23 kucang balari. Yang balang dua tiga mulia dicari.
sarupa jonan hilang. Awak mencaliaknya iko jadi antara bait satu dan bait keduanya itu tidak satu keutuhan lagu, bisa jadi dalam cie lagu gamat itu contohnya di Kamparinyo iko itunya bisa memainkan berbagai macam tema. Jadi iko semacam ungkapan perasaan melalui pantun dan diiringi jo musik. Mode itulah kira-kira gamat tuh, dengan irama yang itu ke itu, dengan notasi yang itu ke itu, pengulangan taruh anti klimaks lagunya. Tapi untuk lalo itu bisa capek membuat awak takalo gitu, karena alah sering melakukan hal itu dan akhirnya awak ndak memerlukan pikiran awak ledo, nak memerlukan otak awak untuk memproyeksikan langkah-langkah terhadap yang kawak kerajaan tuh. Karena alah rutin awak kerajaan gitu. Contoh membawa kendaraan ke kampus atau ke tampik ke rajo, dan itu ibaratnya kalau picang mato wak seimbang wak picang mato itu sampai juga gitu, sebab utak wak lah terotomatisasi, karena itulah acok wak lakukan berulang-ulang. Sama halnya dengan lagu gamat. Kenapa wak bisa capek lalu di lagu gamat? Jadi lagu gamat itu notasinya, polanya itu lakukan berulang-ulang. Dengan pengulangan itu di pengulangan pertama, pengulangan kedua, dan pengulangan ketiga, akhirnya talingo pikiran awak alah tak biasa dan alah ndak terlalu merespon itu ledoh gitu. Ketika orang mendengar lagu itu ndak ada memikir apa-apa lah, makanya orang mudah tak kalau. Nah, ada pertanyaan, apa bedanya lagu Melayu jo lagu gamat? Samonyo akarnya itu juga nyo. Kalau menurut wak yo akarnya samo nyo, masih dibawa jo Portugis jo. Permasalahan sia yang dulu itu ndak bisa wak cari jejak digitalnya doh. Apakah yo Padang dulu ataukah Riau dulu, Melayu di Malaysia dulu gitu. Sebab lagu Kaparinyo kok ada jo dibawaan jo Siti Nurhaliza. Nah, kalau dari segi musik pengaruhnya itu sama-sama yo, kalau menurut asumsi awak saya, Portugis tuh nyendak ke Sumatera Barat sih, saya nyepai menjajah do gitu kan, ke Jawa do gay, ke Malaysia do gay gitu. Dan karakter orang Portugis pun yo yang muda itunya membaur berkesenian gitu kan. Ya bisa saja terjadi kalau lagu Melayu kok ini yang pertama menciptakan gamat. Bisa jadi Jo Padang yang orang yang dulu menciptakan gamatnya. Tapi yang terpenting itu awak tahu bagaimana dari mana asal usulnya. Iya, salah moko mungkin kawan-kawan enggak tahu doh. Di Padang itu enggak ada musik tradisional. Musik tradisionalnya gamat itu. Dan lagu gamat itu adalah lagu yang mewadahi ke orang-orang yang hobi berpantun gitu kan. Ini banyak pejabat-pejabat yang hobi pantun kan. Dia sih musik gua, mereka hanya berpantun lah. 2, 3, kucing berlari, anak ketiga, 2, 5, musik lah gitu. Kafrino. Jadi budaya itu akan selalu berkembang gitu. Kalau misalnya orang Padang itu ndak buka pikirannya, hanya masih tatutui jo pakem-pakem tradisinya, musik itu harus rabab, musik itu harus saldu, ndak kata jadi musik gamat ikodoh gitu. Mungkin pesan dari awak sebagai generasi muda, pikiran itu bukanya ndak harus hanya sekedar dari seni sedoh, tapi dari banyak hal harus wak caliak gitu, wak beraja dari siku musisi-musisi tradisi dulu gitu, dan ini membuka pikiranku dari berbagai hal, sehingga awak ndak kata dalam tempurung, awak bisa mengambil keputusan yang bijaksana sebab awak bisa mencaliak dari dalam dan dari luar sebuah permasalahan gitu. Bijaksana awak. Oke, sekian dulu kawan-kawan sadolanyo. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada komentar, silahkan tulis di komentar. Kalau misalnya ada new lagu berikutnya yang new wak bahas, silahkan tulis di komentar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.